Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Soal aliran dana IJW, Denny Siregar jadi paham kan kenapa mereka ribut ketika KPK dibersihkan. Dilansir dari terkini.id dan kompas.com. Pegiat media sosial Denny Siregar mengomentari soal berita lama bahwa ada dana bantuan asing yang masuk ke Indonesia Corruption Watch melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Denny Siregar menuding bahwa dana asing itu menjadi alasan mengapa IJW ribut jika KPK dilakukan perbaikan-perbaikan di dalam KPK. Jadi paham kan kenapa IJW ribut banget ketika KPK dibersihkan, kata Denny melalui akun Twitternya pada Kamis 6 Mei 2021. Ia memberitakan cuitan itu bersama sebuah berita yang diterbitkan media Indonesia pada 11 Juli 2017. Disebutkan bahwa ahli hukum pidana Romli Atmasasmito membeberkan adanya dana bantuan asing yang masuk ke Indonesia IJW melalui KPK. Hal tersebut katanya diketahui dari audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terhadap KPK. Romli menceritakan bahwa aliran dana itu diketahui saat ia menjadi saksi ahli terkait kasus Hadi Purnomo. Saat itu, Romli mengaku mendapat sejumlah audit KPK bersama Lembaga Pengkajian Independen Publik atau LPIP. Ia lantas mengaudit keuangan lembaga anti korupsi tersebut. Romli menyampaikan hal ini dalam rapat panitia khusus angket KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 11 Juli 2017. Ada dalam laporan BPK aliran-aliran uang dana dari KPK ke IJW juga oleh bantuan asing, beber Romli dilansir dari media Indonesia. Terkait audit itu, ia lantas mendapatkan audit keuangan IJW dari laman IJW dan mempelajarinya. Kita lihat di lampiran dana hibah dari 54 donor asing dengan penerimaan dana tidak terikat dalam negeri total 96 miliar rupiah. Di situ saya berpikir 96 miliar rupiah ada donor asing non-government organization plus dari lembaga-lembaga di bawah PBB, ungkapnya. Uang-uang itu, kata Romli, makin terkuak saat ex-pimpinan KPK Taufikur Rahman Ruki membeberkan hal lain. Ruki mengakui ada MOU antara KPK dan donor asing untuk mengalirkan uang itu. Ruki setelah selesai mau jadi pimpinan menyatakan pada saya bahwa ini benar KPK kasih uang. Gimana caranya? Saya ditagih donor. Lalu bagaimana? Setelah ditagih donor, saya panggil sekjen. Jadi donor minta pertanggungjawabkan dasarnya apa? MOU. Ada MOU KPK dengan donor. Ditanya Ruki, uangnya kemana? Langsung ke IJW. Saya katakan, Ki, ini benar nggak kalau begini? Ya nggak benar, kata Romli. Romli menambahkan bahwa hal ini perlu diteliti lebih jauh sebab masuknya uang asing pada IJW berkaitan dengan undang-undang hibah dan peraturan tentang barang dan jasa. Katanya, semua penunjukan dari dana hibah asing harus dilakukan dengan melalui pengaturan bantuan barang dan jasa. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi saya rasa perlu IJW dipanggil ke sini untuk menyampaikan pengklarifikasian apa yang kita tulis supaya terang dan terbuka, tidaklah di medsos atau media sosial. Di sini tempatnya bicara benar. Tolong IJW dipanggil, ditanya uang sebanyak itu untuk apa? Tandas Romli. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch menilai alih status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara dan tes wawasan kebangsaan untuk para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan kebijakan yang dirancang untuk melemahkan lembaga anti rasuah tersebut. Peneliti IJW Kurnia Ramadana mengatakan, sejak awal alih status kepegawaian menjadi ASN sudah diprediksi akan semakin melemahkan KPK. Kurnia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan DPR bertanggung jawab atas pelemahan KPK tersebut. Sebab dua cabang kekuasaan itu yang pada akhirnya sepakat merevisi Undang-Undang KPK dan memasukkan aturan kontroversi berupa alih status kepegawaian menjadi ASN, kata Kurnia dalam keterangan tertulis pada Selasa 4 Mei 2021. Bahkan Kurnia menyebutkan bahwa sejumlah pegawai KPK yang memiliki integritas dikabarkan tidak lulus pada tes tersebut. Hal ini menambah kecurigaan IJW bahwa alih status kepegawaian KPK menjadi ASN dirancang menjadi jalan terakhir untuk melemahkan lembaga anti rasuah. IJW beranggapan ketidaklulusan sejumlah pegawai dalam tes kebangsaan telah dirancang sejak awal sebagai episode akhir untuk menghabisi dan membunuh KPK, ujar dia. Kurnia menambahkan, pelemahan KPK dilakukan secara runtut mulai dari revisi Undang-Undang KPK, kontroversi kepemimpinan Firly Bahuri, serta disingkirkannya pegawai-pegawai yang dikenal berintegritas. Ia juga menyesalkan bahwa kebijakan menjalani TWK diteken oleh Komisioner KPK dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021. Tak lupa, ini pun sebagai buat atas kebijakan buruk Komisioner KPK tatkala mengesahkan Peraturan Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 yang memasukkan asesmen TWK, ucap Kurnia. Kondisi ini sambung Kurnia melengkapi wajah suram KPK di bawah kepemimpinan Ketua KPK, Firly Bahuri. Ia memaparkan di bawah kepemimpinan Firly, KPK tidak memboyong Harun Masiku ke proses hukum, menghilangkan nama-nama politisi dalam dakwaan korupsi bantuan sosial, melindungi saksi perkara suap benih lobster
hingga membocorkan informasi penggeledahan, sampai pada akhirnya melucuti satu persatu pegawai KPK, ujar dia. Terakhir, Kurnia menegaskan bahwa kekhawatiran masyarakat dengan revisi Undang-Undang KPK serta pengangkatan komisioner KPK yang penuh kontroversial terbukti tidak untuk memperkuat KPK. Alih-alih memperkuat, yang terlihat justru skenario untuk mengeluarkan KPK dari gelanggang pemberantasan korupsi di Indonesia, ujar dia. Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share. Redaksi Jurnal pamit, sampai jumpa.